menghadap kiblat, kemudian usahakan jangan sampai terkena sinar matahari. Setelah ditulis langsung dibungkus. Jangan dilihatkan ke siapapun. Ini termasuk bagian dari etika atau syarat dalam membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, semoga oleh Allah diberikan rezeki yang banyak, yang melimpah, sehingga yang belum memiliki rumah ditakdir oleh Allah bisa segera memiliki rumah. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini saya akan membagikan kajian yang berkaitan dengan etika atau adab membangun rumah ya. Yang pertama ialah niat dulu ya. Kita berniat membangun rumah, niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari niatnya ini saja sudah mengandung ibadah. Ya. Jadi apalagi nanti dengan barokahnya niat yang baik ya, bisa betul-betul jadi rumah yang bisa menyebabkan semangat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berniat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa dengan niat menyaksikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa boleh dengan niat seperti, atau boleh dengan niat ngikut atau derek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau niat ngikut para ulama salafus saleh. Atau boleh dengan niat berniat membangun rumah sebagaimana niatnya para ulama salafus saleh, itu boleh seperti itu. Jadi kemudian selanjutnya etika adab dalam membangun rumah ialah ketika meletakkan batu pondasi ya, ini yang pertama kali meletakkan batu pondasi ya, kalau bisa ialah dilakukan orang yang soleh, kiai atau guru, sebagai bentuk tabarukan untuk meletakkan batu pertama pondasi seperti itu. Bisa ustadz atau kiai, yang terserah, orang alim, orang soleh, sebagai bentuk tabarukan agar diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala proses pembangunan rumahnya. Kemudian selanjutnya adab membangun rumah ialah memulai penggalian untuk pondasi pada hari Senin dan Kamis ya, jika memungkinkan ya. Jadi semua hari itu baik, semua waktu itu baik, tetapi di sini lebih dianjurkan untuk pondasi itu pada hari Senin atau pada hari Kamis jika memungkinkan, seperti itu. Nah, kemudian adab selanjutnya membangun rumah, membaca surah Yasin sebanyak 40 kali pada setiap pondasi rumah. Wah, ini di setiap pondasinya itu dibacakan Yasin 40 kali. Dibacakan surah Yasin 40 kali. Ini jika diamalkan sangat luar biasa sekali ya. Bisa faedahnya banyak sekali. Nah, kemudian adab yang kelima ialah mengadakan tasyakuran dengan mengadakan pembacaan maulid atau khatmil Quran. Ini sangat baik sekali. Ya, jadi sebagai bentuk tasyakuran ya, ketika misalkan rumahnya sudah mulai ya 80% atau 70%, maka sangat baik bisa mengadakan acara khatmil Quran atau acara maulidin Nabi. Nah, kemudian adab selanjutnya ialah membaca surat Al-Baqarah ya. Membaca surat Al-Baqarah ya. 60% atau juga nanti kalau sudah ditempati itu bisa dibacakan surat Al-Baqarah. Kemudian adab selanjutnya ialah bersedekah dengan niatan agar Allah memberi seluruh kebaikan rumah tersebut dan menjauhkan dari seluruh keburukannya. Jadi dianjurkan ketika membangun rumah, dianjurkan bersedekah
Ya, dianjurkan bersedekah dengan niat agar banyak kebaikan di dalam rumah tersebut, kemudian semoga dijauh keburukan-keburukan itu semoga dijauhkan, seperti itu. Jika rumah itu sudah selesai, sudah rampung, ampun lastareh, katanya orang Madura, ya. Bacakan doa di sini, doa ini, ya. Lakukan selama 3 hari. Lakukan selama 3 hari, ya. Kalau bisa diamalkan setiap selesai sholat 5 waktu, ya, minimal setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib, minimal seperti itu. Lebih baik lagi kalau misalkan dibaca setiap selesai sholat fardu. Ini selama 3 hari, ya. Doa ini di atas ini. Apa faedahnya dari membaca doa ini selama 3 hari? Faedahnya ialah agar rumah tersebut menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan dan dijauhkan dari gangguan syaitan dan jin. Nah, kemudian etika selanjutnya, adab selanjutnya, jika di rumah tersebut itu ada tangganya, ya, miliki tangga, ya, mau tangga yang menuju ruangan atas atau tangga yang ya mungkin ada di teras rumah, ada tangganya itu setiap tangganya itu dibacakan surah Yasin, ya. Setiap tangganya, misalkan tangga itu ada 3 tangga, ya, baca berarti satu tangga dibacakan surah Yasin, kemudian selanjutnya dan seterusnya. Kemudian meletakkan catatan sifat-sifatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Ini termasuk bagian dari sifat-sifatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Ya. Diriwayatkan jika terdapat catatan sifat-sifatnya Rasulullah di dalam sebuah rumah, maka rumah tersebut akan terjaga dari pencurian, dari kebanjiran, dari kebakaran, dari kezaliman, dan yang menghuni rumah tersebut insya Allah selalu dalam kebahagiaan. Jadi ini meletakkan sifat-sifatnya baginda Rasulullah SAW diletakkan di rumah. Bisa diletakkan, ditempelkan di dinding, ya, pokoknya jangan ditempelkan di dalam kamar mandi atau toilet, ya. Kurang adab kalau diletakkan di kamar mandi atau di toilet. Nah, selanjutnya ialah tidak melakukan perkara yang tidak memiliki referensi, yang tidak memiliki rujukan dari Al-Quran atau hadis atau dari para ulama salafus soleh. Artinya yang tidak dibenarkanlah oleh syariat. Terkadang ada sebagian masyarakat itu, sebagian orang itu ketika membangun rumah itu di atapnya itu dikasih pisang, ya. Dan pisangnya sudah dibiarkan di situ. Itu kan eman-eman mubadzir, untuk apa kan? Kecuali kalau misalkan pisangnya di situ setelah 3 hari atau kalau sudah matang kemudian diambil kemudian disedekahkan, itu bagus sekali. Disedekahkan, kemudian diniati waktu bersedekah seperti yang saya sampaikan tadi itu, yaitu berniat supaya rumah ini mendapat banyak kebaikan dan dijauhkan dari keburukan seperti itu. Tapi kalau misalkan ada makanan atau apapun itu yang misalkan itu kalau disedekahkan itu bermanfaat, kemudian disimpan di atap rumah, dibiarkan di situ sampai apa namanya, ya, sampai dimakan ulat mungkin seperti itu namanya kan mubadzir, membuang-buang harta, tidak baik seperti itu. Jadi seperti itu, yang sekiranya tidak memberi manfaat ya sudah, usah dikerjakan. Nah, kemudian adab yang selanjutnya ialah menulis nasab Nabi Muhammad SAW seperti ini, menulis seperti ini, ya. Diriwayatkan barang siapa yang membawanya atau membacanya atau diletakkan di rumahnya, ya,
maka dia akan mendapatkan keamanan dari semua perkara yang dibenci, dari semua perkara yang buruk. Wa hufidha fi nafsihi, terjaga dirinya. Wa malihi, hartanya juga terjaga. Wa ahlihi, keluarganya. Wa dzurriyyatihi, dan anak keturunannya. Tulis nasab baginda Nabi Muhammad SAW kemudian diletakkan di rumah. Ya. Sama seperti yang tadi, yang sifat-sifatnya baginda Nabi itu juga diletakkan di dalam rumah. Ya. Jadi ini bisa diamalkan, dipraktikkan agar rumah para pemirsa semuanya itu menjadi rumah yang betul-betul banyak mengandung keberkahan, diselamatkan dari segala macam bentuk kezaliman, pencurian, banjir dan lain sebagainya, dari athar atau pengaruh terhadap penghuni yang menempati rumah tersebut, semangat dalam melaksanakan ibadah, semangat dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan itu termasuk bagian di antara rumah yang barokah. Sehingga ketika sebuah rumah itu mengandung keberkahan, mengandung banyak barokah, maka baiti jannati, rumahku surgaku. Kan terkadang ada juga orang itu ketika ada di rumah, ya itu galau, sumpek. Coba ada di rumah sumpek, pingin keluar. Nah, padahal baiti dan rumahku surgaku. Semestinya rumah di sini dijadikan yang bisa menenteramkan hati. Ya, dari luar banyak masalah, capek dengan pekerjaan dan lain sebagainya, pulang ke rumah, nyampe ke dalam rumah, hati bisa tenang, tentram, kemudian melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan seterusnya seperti itu. Jadi inilah pengaruh dari rumah yang di dalamnya banyak mengandung keberkahan. Nah, kemudian yang terakhir ya, ada pembangun rumah ialah menulis azimat. Menulis azimat yang oleh baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengajarkan kepada sahabat Sayyiduna Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Sayyiduna Abu Dujanah mengadu kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya kaum jin dan syaitan telah mengganggu di dalam rumahnya. Yes. Sahabat Abu Dujanah ini mengadu ke baginda Nabi, ya Rasulullah, ya, di rumah saya banyak jin dan syaitan yang mengganggu. Kemudian oleh Rasulullah SAW ya, memerintahkan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk menulis azimat ini. Menulis azimat ini. Nah, setelah itu dilakukan, kemudian sahabat Abu Dujanah radhiyallahu an membawa azimat tersebut ke rumahnya. Jadi azimat itu setelah dibuat oleh Sayyidina Ali, kemudian diterima oleh sahabat Abu Dujanah, kemudian diletakkan, dibawa ke rumahnya. Kemudian Abu Dujanah tersebut mendengar jeritan kaum jin yang mengganggunya, karena mereka merasa kesakitan dengan azimat tersebut. Ya. Akhirnya pada pagi harinya Abu Dujanah ini bercerita ke baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah menjawab, wahai Abu Dujanah, ya Abu Dujanah, cabutlah kertas azimat tersebut dari mereka. Zat yang mengutusku sebagai nabi. Sesungguhnya mereka para jin dan syaitan yang mengganggumu akan merasakan pedihnya azab sampai hari kiamat. Innahum la yajiduna alimal azab ila yaumil qiyamah. Dawuhnya baginda Nabi Muhammad SAW. Azimat tersebut bisa diamalkan ya. Cara menulisnya ialah tidak perlu diharokati sebagaimana dalam gambar yang saya kirim, yang saya sertakan ya dalam layar. Ya, cukup ditulis, ya, tidak perlu diharokati. Nah, kemudian menulisnya itu mempunyai wudhu, menghadap kiblat, kemudian usahakan jangan sampai terkena sinar matahari. Setelah ditulis langsung dibungkus, jangan dilihatkan ke siapapun. Ini termasuk bagian dari etika atau syarat dalam membuat azimat seperti itu.
Jadi demikian para pemirsa yang berkaitan dengan adab membangun rumah. Semoga para pemirsa semuanya diberikan rezeki yang banyak yang melimpah, sehingga yang belum memiliki rumah diberikan cepat segera memiliki rumah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang rumah tersebut mengandung di dalamnya banyak keberkahan, sehingga membuat penghuninya itu senang melaksanakan amal ibadah seperti itu. Jadi demikian, semoga bisa memberi manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.